Pemirsa Polda Sumut menangkap Jofrisco Johan yang berusia 36 tahun warga sekaligus pengusaha di kota Pematang Siantar karena membunuh Mutia Pratiwi, mayat perempuan yang dibuang menggunakan tas plastik di Brastagi, Kabupaten Karo. Ia merupakan pelaku utama pembunuhan Mutia Pratiwi, mantan narapidana kasus narkoba yang baru keluar dari tahanan 3 bulan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyebut korban tewas pada Minggu 20 Oktober 2024 saat berhubungan seksual dengan pelaku. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Freddy Santoso, wartawan Tribun Medan yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Freddy, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik Justina dan juga pemirsa. Jadi terkait penemuan mayat seorang wanita bernama eh, Mutia Pratiwi yang ditemukan di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, berhasil diungkap oleh polisi. Jadi ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi baru 5 yang ditangkap oleh polisi. Dari 5 itu 3 merupakan warga sipil dan tersangka utamanya adalah Joe, tersangka utama yang membuat korban ini meninggal. Jadi korban ini meninggal saat Joe dan Mutia ini berhubungan badan. Jadi kalau hasil penelusuran dari polisi, si Joe ini saat berhubungan badan kerap melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi itu merupakan fantasi seksualnya yang saat itu mengakibatkan kepala korban itu terluka, lalu pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi polisi bilang hubungan antara korban dan Joe ini sudah berlangsung selama 1 bulan dan selama 1 bulan itu. Nah, korban sendiri ini merupakan mantan narapidana kasus narkoba yang sebulan belakangan dia tinggal bersama Joe. Selama sebulan belakangan ini juga setiap Joe dan korban ini berhubungan badan, Joe ini selalu eh, menggunakan fantasi seksualnya itu mengenai tangan maupun alat seperti gagang sapu begitu. Tapi yang paling parah adalah tanggal 20 Oktober lalu sampai akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka lain yaitu untuk 2 oknum polisi itu dan korban pembunuhan tapi tidak melaporkan ke atasannya. Jadi saat itu saat kejadian 2 personel polisi ini dihubungi oleh pelaku utama dan sempat dimintai pendapatnya bagaimana mengenai tindak apa ya eh, selanjutnya ya soal mayat dari korban ini. Kemudian personel polisi itu menyarankan supaya mayat dibawa ke rumah sakit dan tersangka utama ini bertanggung jawab. Tapi tersangka utama ini takut gitu. Nah, salahnya adalah 2 personel polisi ini tidak melaporkan kepada pimpinan atau atasannya sehingga mereka diduga eh, terlibat atau menutupi orang yang mencari 2 eksekutor untuk membuang mayat Mutia ini atau eksekutor atau sebagai orang yang membuang mayat itu masih terus dicari sampai hari ini. Nah, kemudian keterangan dari polisi yang kita dapatkan, pelaku utama ini seperti yang suka menyiksa orang ayahnya dan 3 lagi
informasi yang kita dapatkan masih berproses. Nah, tiga lagi ini adalah di antara anjingnya hilang dan mengenai itu asisten rumah tangganya mau resign tapi tidak diizinkan. Begitu Justina. Terima kasih rekan Freddy Santoso, jurnalis Tribun 4 Medan, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kombes Sumaryono, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Kita melakukan press release terkait dengan kasus penemuan mayat yang ada di Tanah Karo. Awal mula dari kasus ini terungkap pada saat tanggal 22 Oktober, yang mana ada petugas pembersih jalan melihat sesosok mayat dan dia melaporkan kepada suaminya dan suaminya melaporkan kepada pihak Polres Tanah Karo. Saat itulah ditemukan sesosok mayat perempuan. Saat itu kita belum mengetahui identitasnya siapa, kemudian dari Polres Tanah Karo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan dari hasil penelusuran dari Polres Tanah Karo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.